Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hermanto Rezeki Hasugian dengan NIM 0515600666. Pada kesempatan ini saya berperan sebagai kuasa hukum penggugat dalam sebuah kasus perdata. Simulasi akan saya mulai. Yang mulia Majelis Hakim, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hermanto Rezeki Hasugian, SHMH, selaku kuasa hukum penggugat, yaitu Bapak Andi, dengan surat kuasa khusus yang telah diserahkan kepada majelis. Pada hari ini saya hadir untuk menyampaikan dan menjelaskan pokok perkara terkait wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah di antara penggugat dan tergugat. Yang mulia, izinkan saya menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut. Yaitu yang pertama, bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Yang kedua, bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati harga tanah adalah sebesar 1 miliar rupiah dengan pembayaran yang dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan, dan tahap kedua dengan sebesar 700 juta rupiah yang dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian, yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 15 April 2023. Yang ketiga, bahwa penggugat telah menerima pembayaran tahap pertama sebagaimana yang telah disepakati. Yang keempat, bahwa sampai dengan bulan Juli 2023, tergugat belum juga melakukan pelunasan pembayaran tahap kedua sebagaimana kewajiban dalam perjanjian. Yang kelima, bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi, yaitu pada tanggal 20 Mei 2023 dan 15 Juni 2023, namun tidak pernah diindahkan oleh tergugat. Yang keenam, bahwa tergugat hanya menyampaikan secara lisan, belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan tanpa adanya kepastian ataupun etikat baik. Yang ketujuh, bahwa akibat dari kelalaian tergugat dalam memenuhi kewajibannya, penggugat telah mengalami kerugian baik material maupun imaterial karena yaitu tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain, menanggung beban biaya perawatan dan pajak atas tanah tersebut, dan menjadi terganggu kegiatan usahanya karena terhambatnya perputaran modal. Yang kedelapan, bahwa tindakan tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan wan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHP. Yang mulia, dasar hukum yang mendukung gugatan penggugat adalah 1. Pasal 1239 KUHP, di mana bahwa debitur yang lalai memenuhi prestasinya wajib membayar ganti rugi. Yang kedua, pasal 1243 KUHP, di mana wan prestasi terjadi apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya setelah dinyatakan lalai. Dalam hal ini, penggugat telah menegur tergugat secara patut melalui surat peringatan ataupun somasi, namun tergugat tidak memenuhi prestasinya. Yang ketiga, dalam perjanjian ini tergugat secara jelas telah melanggar kewajiban pembayaran tahap kedua sehingga memenuhi unsur wan prestasi. Alasan tergugat bahwa tergugat belum memperoleh pinjaman bank tidak dapat membebaskannya dari kewajiban karena risiko pembiayaan merupakan tanggung jawab pribadi tergugat, bukan penggugat. Dengan demikian, tergugat secara jelas lalai memenuhi kewajiban pembayaran tahap kedua, dan alasan keterlambatan pinjaman bank tidak dapat dibenarkan secara hukum. Yang mulia Majelis Hakim, izinkan saya selaku kuasa hukum penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saudara tergugat guna untuk memperjelas fakta-fakta dalam perkara ini. Terima kasih yang mulia. Kepada saudara terdakwa, mohon menjawab pertanyaan saya dengan benar dan jelas. Apakah saudara telah menandatangani perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023 dengan penggugat? Baik. Apakah saudara memahami isi dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut? Benarkah dalam perjanjian tersebut saudara berkewajiban membayar sisa pembayaran sebesar 700 juta dalam jangka waktu 3 bulan? Sampai saat ini, apakah benar saudara belum melunasi sisa pembayaran tersebut? Apakah saudara menerima 2 surat teguran atau somasi dari penggugat? Mengapa saudara tidak memberikan tanggapan terhadap somasi tersebut?
Saudara beralasan bahwa pinjaman bank saudara belum cair. Apakah saudara menjelaskan hal tersebut kepada penggugat sebelum jatuh tempo pembayaran? Apakah benar bahwa dalam perjanjian tidak ada klausul yang menyatakan bahwa pembayaran bergantung pada persetujuan bank? Apakah saudara pernah mengupayakan solusi lain atau menawarkan penjelasan sebelum gugatan ini dilakukan? Apakah saudara menyadari bahwa tindakan saudara mengakibatkan tanah tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain dan merugikan pihak penggugat? Yang Mulia Majelis Hakim, untuk sementara pertanyaan dari saya selaku kuasa hukum penggugat telah selesai. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan saya selaku kuasa hukum penggugat untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi guna memperjelas peristiwa dan fakta-fakta hukum dalam perkara ini. Terima kasih Yang Mulia. Kepada saksi mohon menjawab setiap pertanyaan saya dengan jelas dan sebenar-benarnya. Mohon saksi menyebutkan nama lengkap, pekerjaan, dan alamat tempat tinggal. Baik, apakah saksi memiliki hubungan dengan penggugat dan tergugat? Apakah saksi mengetahui adanya perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat pada tanggal 15 Januari 2023? Apakah saksi mengetahui bahwa tergugat membayar uang muka dan tidak melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta sesuai dengan waktu yang telah disepakati? Apakah saksi mengetahui bahwa penggugat telah mengirimkan 2 surat somasi kepada tergugat? Apakah saudara saksi mengetahui apakah tergugat berupaya menghubungi atau memberikan penjelasan kepada saudara penggugat setelah lewat jatuh tempo? Apakah ada hal yang saksi ketahui terkait perkara ini yang perlu disampaikan kepada majelis hakim? Baik, terima kasih kepada saudara saksi. Yang Mulia, seluruh pertanyaan dari saya selaku kuasa hukum penggugat telah selesai. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, berdasarkan fakta persidangan, bukti surat dan keterangan dari saksi, dapat disimpulkan bahwa 1. Tergugat telah melakukan prestasi karena tidak melunasi pembayaran tahap kedua. Kedua, penggugat telah melakukan kewajiban dan memberikan waktu tambahan melalui 2 kali surat peringatan atau somasi. Yang ketiga, alasan tergugat mengenai pinjaman bank tidak sah secara hukum. Dan yang keempat, penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menjual kembali tanahnya kepada pihak lain. Dengan demikian, tuntutan penggugat beralasan dan patut dikabulkan. Yang Mulia, penggugat memohon agar majelis hakim memutuskan 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini. 3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan prestasi terhadap perjanjian tersebut. 4. Menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran sebesar 700 juta kepada penggugat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah secara tunai sekaligus. 6. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli tersebut batal demi hukum apabila tergugat tidak melunasi dalam waktu 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Yang Mulia, demikianlah seluruh uraian saya selaku kuasa hukum penggugat. Saya memohon agar majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku. Terima kasih. Demikianlah video simulasi saya untuk praktik perdata. Terima kasih, selamat siang.